setelah keluarganya menjadi korban kekerasan dan kriminalitas oleh sekelompok penjahat. Setelah merasakan ketidakmampuan polisi untuk menangkap para pelaku kejahatan, ia memutuskan untuk mengambil hukum di tangannya sendiri dan memburu para penjahat di kota New York. Anda di bioskop jadul dalam film Death Wish yang rilis pada 24 Juli 1974 bersama bintang utama Charles Bronson, Hope Lane, Vincent Gardenia, Kathleen Tolan, dengan sutradara Michael Winner. Film ini direquest oleh Andy Garcia. Tetaplah di bioskop jadul bersama Death Wish. Film ini dimulai dari Hawaii, di mana dua orang sedang menikmati keindahan pantai Hawaii. Mereka adalah Paul Kersey dan istrinya Joanna. Selesai berlibur, mereka pun kembali ke apartemen mereka di New York City. Keesokan harinya, Paul ke kantor tempatnya bekerja sebagai seorang arsitek. Di sana, rekan-rekan kerjanya menyampaikan bahwa telah terjadi 15 pembunuhan ketika dia pergi berlibur. Joanna dan putrinya Carol Ann sedang berbelanja bahan makanan di D'Agostino's Supermarket. 3 hooligan membuat kekacauan di dalam supermarket. Saat berada di kasir, mereka mengetahui alamat Joanna setelah dia meminta belanjaannya diantarkan ke rumah. Berandalan-berandalan itu mengikuti Joanna dan putrinya ke apartemen, menyerbu masuk dan mengancam. Mereka mencari uang tetapi hanya menemukan $7. Para perusuh kemudian memperkosa Carol dan dengan kejam memukuli Joanna hingga pingsan, kemudian melarikan diri. Hello, Jack. Dad. Menantu Paul, Jack Toby, menelponnya, memberitahu bahwa Joanna dan Carol, istrinya, ada di rumah sakit. Jack belum tahu bagaimana keadaan mereka. Di rumah sakit, Paul dan Jack belum dapat menemui Joanna dan Carol. Mereka ditemui opsir Joe Charles yang mengantar Joanna dan Carol ke rumah sakit. Setelah menunggu lama, dokter datang memberitahu Paul bahwa putrinya baik-baik saja. Dia telah diberi obat penenang dan ditidurkan, tetapi istrinya telah meninggal. Hancur hati Paul. Hari berikutnya Paul ke kantor polisi. Opsir Joe mengantarnya menemui detektif yang menangani kasus anak dan istrinya. Paul diberitahu bahwa kemungkinan menangkap penjahat itu kecil karena istrinya sudah meninggal dan putrinya satu-satunya saksi dalam trauma belum dapat memberikan keterangan. Malam itu, Paul yang frustrasi, dari jendela di apartemennya, dia melihat sekelompok orang menghancurkan kaca mobil dan mengambil barang di dalamnya. Paginya, sebelum ke kantor, dia pergi menukar uang kertasnya menjadi pecahan uang logam. Di kantor, logam-logam itu dimasukkan ke dalam kaos kaki, sepertinya akan digunakan sebagai senjata. Temannya memuji dan menghibur dia. Kemudian bosnya masuk menawarkan agar dia mengambil alih proyek di Tucson, Arizona, sekaligus berlibur di sana. Tapi Paul perlu mempertimbangkannya mengingat dia masih harus mendampingi putrinya. Malam hari, untuk menenangkan dirinya, Paul keluar di jalan kota. Di suatu tempat, Paul dicegat oleh seorang yang coba merampoknya menggunakan pisau. Paul berbalik mengayunkan kaos kakinya tepat di wajah orang itu. Perampok itu lari meninggalkannya. Keesokan harinya, Paul akhirnya berangkat ke Tucson, Arizona, memenuhi permintaan bosnya untuk liburan bisnis. Di bandara, Paul dijemput Ames Jane Steele, kliennya yang membawanya ke lokasi proyeknya yang dinamakan Jane Steele Reality. Kemudian mereka beralih ke sisi lain tempat itu. Di sana, Paul menyaksikan baku tembak pura-pura di Old Tucson, sebuah kota perbatasan barat yang direkonstruksi dan digunakan sebagai lokasi syuting film koboi. Keesokan harinya, Paul mulai rancangannya yang dimulai dengan pengukuran lokasi. Ames kagum dengan kerja Paul. Di suatu waktu, Ames membawa Paul ke klub senjata. Ames terkesan saat Paul menembak dengan akurasi tinggi tepat sasaran.
Paul mengungkapkan bahwa dia seorang conscientious objector selama Perang Korea yang melayani negaranya sebagai petugas medis tempur. Dia dibesarkan dengan senjata. Ayahnya seorang pemburu yang tewas dalam kecelakaan berburu. Mulai saat itu, dia tidak lagi menyentuh senjata. 400 more than you allowed for. Akhirnya rancangan proyek Giant Shield Reality selesai. Paul menunjukkan maketnya kepada Ames, 400 rumah. Kelebihan 100 dari yang diperkirakan. 12 bukit masih ada tidak diratakan sebagaimana permintaan Ames. Ames mengantar Paul ke bandara. Sebelum masuk untuk check-in, Ames memasukkan bungkusan kecil ke tas Paul sebagai hadiah perpisahannya. Di New York, Paul dijemput Jack, suami Carol, memberitahu bahwa Carol putrinya mengalami katatonik, kemungkinan besar tidak akan pernah pulih. Sebelum ke rumah, Paul ke rumah sakit melihat Carol yang benar seperti yang dikatakan Jack. Tiba di rumah, Paul membuka kopernya dan kotak kado yang diberikan Ames, yang ternyata berisi revolver 32 mm Colt Polish berlapis nikel. Malam itu, Paul keluar untuk jalan-jalan membawa pistol di dalam sakunya. Saat berjalan sendirian di Riverside Park, Paul dibututi seorang perampok yang mencoba merampoknya di bawah todongan senjata revolver Smith model 36. Paul berbalik dan menembak perampok itu dengan revolvernya sendiri. Terkejut karena dia baru saja menembak manusia, Paul berlari pulang ke rumah dan muntah-muntah. Paginya, polisi menemukan sesosok mayat yang diidentifikasi bernama Thomas Leroy Marston, mantan narapidana yang baru saja bebas bersyarat. Dia juga pecandu narkoba. Pagi itu, Paul ke kantornya dan menyembunyikan pistol kaliber 32 miliknya di laci tersembunyi. Malam berikutnya, Paul menemukan seorang lelaki tua hendak dirampok, sedang dipukuli 3 pria kulit hitam. Melihat Paul, mereka berbalik menyerang Paul. Paul menembak mati 3 pria kulit hitam itu. Lelaki tua yang dianiaya itu melihat Paul, tapi mengaku tidak melihat pelaku. Paginya, Paul dan Jack mengantar Carol ke panti rehabilitasi mental untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Jack menyesali itu terjadi. Jika mereka di desa, peristiwa itu tidak akan terjadi. Paul mengingatkan tradisi bela diri Amerika. Bila polisi tak bisa melindungi, mungkin kita harus melakukan sendiri. Inspektur Frank Ochoa menyelidiki pembunuhan main hakim sendiri itu menyimpulkan bahwa motifnya adalah balas dendam. Departemennya mempersempit daftar ke pria yang memiliki anggota keluarga yang baru saja dibunuh oleh perampok dan juga merupakan veteran perang karena akurasi menembaknya sangat baik. Malam berikutnya, 2 perampok masuk di kereta bawah tanah dan mulai memeriksa gerbong. Di satu gerbong, Paul duduk membaca koran dengan sekantong belanja di sampingnya. 2 penumpang turun, tinggallah Paul sendiri di gerbong itu. 2 orang tadi mencoba merampok Paul, yang seorang menodong Paul dengan pisau, yang satu berjaga. Tapi dari balik koran, Paul menembak mereka dengan revolvernya, lalu keluar meninggalkan kepanikan. Polisi mengejar tapi kehilangan dia. Dalam konferensi persnya, inspektur menyampaikan bahwa semalam telah terjadi 2 pembunuhan di kereta bawah tanah dan menyuruh pelakunya untuk menyerahkan diri. Berita itu disaksikan Paul dan teman-temannya di sebuah restoran yang ramai. Penduduk kota merasa senang bahwa seseorang ternyata telah melakukan perlawanan terhadap kejahatan. Inspektur Frank menemukan daftar belanja supermarket dari kantong belanja yang ditinggalkan Paul. Teridentifikasi supermarket di Agustinos. Frank menyuruh anggotanya memeriksa siapa-siapa yang keluarganya dirampok tinggal di sekitar supermarket itu. Malam berikutnya, Paul ke sebuah kedai kopi yang agak kumuh, banyak pelacur dan orang-orang jalanan. Dia membayar tagihannya ke kasir dan sengaja memperlihatkan dompetnya yang penuh dengan uang. Keluar dari situ ternyata diikuti oleh 2 preman yang terpancing dan mengambil umpannya. Di stasiun kereta bawah tanah yang sepi itu, 2 perampok menodongnya dengan pisau. Paul menembak satu tetapi yang lain berhasil menikam bahunya, lalu melarikan diri tetapi berhasil ditembak Paul.
preman itu keluar dari stasiun bawah tanah dalam keadaan luka parah. Polisi membawanya ke rumah sakit. Setelah dilakukan operasi, preman itu tidak dapat diselamatkan. Pendarahan dan hatinya rusak. Dokter mengeluarkan peluru kaliber 32. Paul yang terluka kembali ke rumah mengobati lukanya, kemudian membaca koran dan menyaksikan berita di TV. Ternyata karena aksi Paul, masyarakat rupanya mulai memberanikan diri untuk melawan sendiri preman-preman itu. He's got some money in his pocket and his hands are occupied. We still can't ignore that coincidence. Inspektur Frank mendapat informasi bahwa orang yang kehilangan anggota keluarganya karena dirampok adalah Paul Kersey, veteran perang dan tinggal di sekitar supermarket di Agustinos. Frank segera mencurigai Paul. Dengan diam-diam, dia memeriksa apartemen Paul tapi tidak menemukan senjata. Frank merencanakan penangkapan Paul, namun jaksa wilayah dan komisaris polisi tidak ingin statistik diketahui bahwa tindakan main hakim sendiri Paul telah menyebabkan penurunan drastis kejahatan jalanan. Mereka takut jika informasi tersebut menjadi pengetahuan umum, seluruh kota akan jatuh ke dalam kekacauan main hakim sendiri. Jika Paul ditangkap, ia pasti akan dicap sebagai martir. Frank tidak menyukai ide itu, tetapi mengalah dan memilih untuk menakut-nakuti Paul saja sebagaimana saran jaksa wilayah. Suatu malam, Inspektur Frank secara anonim menelpon Paul di kantornya, memberitahu dia bahwa polisi sedang mengawasinya, berharap Paul takut dan menghentikan perbuatannya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Paul ditahan sebentar oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Mereka tidak menemukan senjata apapun padanya dan mengizinkan melanjutkan perjalanan. Sadar bahwa polisi mulai mengawasinya, malam itu Paul menyelinap keluar dari gedung apartemen melalui pintu masuk layanan atau pintu belakang. Dia pergi ke kantor mengambil senjatanya, kemudian pergi mencari buruannya, para perampok. Inspektur Frank yang tadinya mengawasi apartemennya mulai curiga, lalu menyuruh bawahannya menelpon Paul di apartemennya. Ternyata telepon tidak diangkat. Frank menyimpulkan Paul telah meninggalkan apartemennya, mungkin ke kantornya. Frank ke kantor Paul. Di sana dia bertemu dengan security perkantoran itu yang mengatakan Paul datang ke kantor tapi baru saja keluar. Di Central Park, 3 geng jalanan mencoba merampok Paul. Paul menembak 2 dari mereka, tapi dia tertembak di kaki kanannya oleh perampok ketiga yang bersenjatakan pistol kaliber 45. Dalam keadaan terluka, Paul mengejar perampok ketiga melalui taman, jalan-jalan, dan ke area gudang industri. Di sana, Paul menemukan perampok itu. Dia menantang perampok untuk adu tembak ala Wild West. Tapi sayang, Paul keburu pingsan karena kehabisan darah, sementara perampok itu kabur mendengar polisi datang. Paul dibawa ke rumah sakit. Pistol Paul ditemukan oleh petugas patroli bernama Jackson Reilly dan menyerahkannya kepada Inspektur Frank yang memerintahkannya untuk melupakan bahwa dia menemukan pistol itu. Inspektur Frank menemui Paul di rumah sakit lalu menyarankannya untuk meninggalkan New York secara permanen dengan imbalan membebaskannya dari tuntutan pembunuhan main hakim sendiri. Di luar rumah sakit, Inspektur Frank memberi keterangan kepada wartawan bahwa pria yang dirawat itu adalah korban perampokan juga. Fred Brown, welcome to Chicago, sir. Seminggu kemudian, dengan kereta api, Paul tiba di Chicago Union Station. Disambut oleh perwakilan perusahaan, dia melihat sekelompok preman melecehkan seorang wanita. Dengan tenang dia membantu wanita itu. Preman-preman mengejeknya, tapi Paul hanya mengacungkan tangan kanannya dengan jari telunjuk menunjuk seperti pistol dan tersenyum, mengisyaratkan bahwa cepat atau lambat mereka akan diadili di jalanan, dan film pun berakhir. Kepolisian dan pemerintah tidak selalu mampu memberikan keamanan dan perlindungan yang cukup. Karena itu, kita perlu mempertimbangkan cara lain untuk melindungi diri dan orang yang kita cintai. Namun tindakan balas dendam dan kekerasan tidak selalu menjadi solusi terbaik. Meskipun membalas dendam dapat memberikan kepuasan sementara, itu tidak akan memecahkan akar permasalahan, bahkan dapat menciptakan lebih banyak kekerasan dan kejahatan. Sekian dulu dari Bioskop Jadul. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir. Dan jangan lupa like, share, subscribe.
serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan film jadul lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam sehat dan bahagia selalu. Bye.